gua main ritual pemanggilan kembaran. Hah, maksud lu apa? Kata. Gue jadi keinget yang dulu gitu kan, di Gunung Salak. Gue lihat yang putih, yang kemarin-kemarin kan terbang tuh. Apa wajahnya itu kayak orang yang linglung, kayak gimana sih? Megang-megang rambut, tepuk-tepuk tangan, kayak orang kena gangguan kayak gitulah. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Terima kasih buat kalian yang udah klik video kali ini. Dan sekarang di samping gua udah ada Kang Arya, salah satu legend kita di Om Mamat Season 1. Selamat malam Kang Arya. Nah, selamat ini tos corona nih. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih setelah sekian lama. Udah sekian lama, kapan ya? Udah berapa bulan yang lalu gitu ya. Baru ketemu lagi nih. Jadi buat kalian yang belum tahu siapa itu Kang Arya, jadi cerita beliau ini dulu sempat viral ya di Twitter dan juga di berbagai media sosial lainnya. Dan ceritanya sendiri pada saat itu berjudul Pocong Ririn. Busuk. Terus perlahan jadi kayak kain kapan gitu kan. Kain kapan kayak gimana? Perlahan jadi pocong. Ya, jadi di episode kali ini Kang Arya datang itu bukan mau cerita tentang manusia berubah jadi pocong lagi ya, Kang? Bukan lah, itu kan udah. Itu udah selesai lah ya. Selesai. Tapi masih banyak nggak sih yang nanya tentang hal itu sampai sekarang? Sampai masih banyak lah nanya kabar ini itu. Sebenarnya kan memang ceritanya masih panjang kan sebetulnya, cuman ya segitu aja lah udah. Udahlah, intinya stop sampai situ aja ya. Itu aja. Dan katanya kali ini lo lagi-lagi punya cerita yang ada hubungannya tentang Gunung Salak. Hubungannya sedikit sih, tapi memang ada kaitannya mungkin tentang Gunung Salak. Ada mereka yang dilakukan di Gunung Salak lah, orang-orang ini. Ritual kembaran gaib. Iya. Ada hubungannya dengan hal itu ya? Ini cerita tentang orang-orang yang melakukan ritual pemanggilan kembaran dari alam gaib gitu ya. Orang-orang sekarang kan kayak gitulah mainannya. Oke deh, jadi buat supaya kalian nggak salah sangka, langsung aja dengerin cerita lengkapnya Kang Arya. Dan berikut adalah ceritanya. Oke, kali ini gue mau bercerita pengalaman dimana nantinya gue terlibat sih di sini. Awalnya ini pengalaman teman gue, dimana nantinya gue terlibat. Di sini untuk awalnya mungkin gue pernah menanggapi satu tweet dari orang, dimana orang itu nge-tweet kayak gini: cara memanggil kembaran. Bukan berarti dia kembar dong, tapi maksud dia di situ adalah memanggil kembaran dari alam lain. Jadi orang-orang tuh percaya bahwa mereka punya kembaran dari alam lain. Udah adalah tweetnya, kayak gini cara-caranya. Nah, gue tanggapi kayak gini: jangan pernah memulai sesuatu yang lu nggak tahu apa-apa, lu nggak punya kemampuan, lu nggak punya guru atau apapun. Karena di saat lu mulai, yang mengakhiri itu mereka. Lu ngajak main, jangan ngeluh juga kalau mereka ngajak main balik. Dari sini ada pengalaman, karena ada pengalaman gue kayak gini. Temen gue, jadi gue punya teman 3 orang: Andi, Winda, Lastri.
Mereka ini temen gue yang sering traveling, jalan-jalan. Mereka itu senang main ke gunung, main ke air terjun, main ke pantai, ke laut kayak gitu. Gue pernah diajakin waktu itu, kejadiannya 2014. Andi nelpon gue, "Kang, lu di mana, Kang?" katanya. "Kan lu udah balik di Batam ya, mau ikut gak?" Nah waktu itu 2014 gue masih kerja di pabrik. Nah waktu itu gue bilang ke Andi, ke temen gue, gue kan kerja sekarang di pabrik. Gue liburnya minggu, kadang minggu juga masuk, kata gue. "Emang lu pada kemana? Mau kemana?" "Ini gue mau perpisahan nih." "Perpisahan apaan?" kata gue kayak gitu kan awalnya. "Kita mau satu-satu mau pada nikah. Ini terakhir kalinya lah kita perpisahan. Lu ikutlah," katanya. "Gue gak bisa, gue kerja." Nah pas kesininya Andi bilang kalau mereka tuh mau ke Salak, ke Gunung Salak. Nah di situ kan gue gak tahu tuh apa mereka jadi atau enggak. Pas suatu hari gue pulang tuh ke Sukabumi, gue ketemu Andi kan. Di situ Andi cerita ke gue. Nah di sini mungkin mulainya nih. Andi bilang ke gue, "Kang, gue kayaknya punya kesalahan fatal," kata dia. Kesalahan apa? Apa yang lu perbuat? Kesalahan apa? Lu bikin ini anak orang apa gimana gitu kan? Gua takut gitu kan. Dia awalnya kan mau nikah tapi apa nggak jadi apa gimana karena dia bikin, lu ke arah sana. Iya. "Enggak, Kang," katanya. "Terus apa kesalahan lu apa?" "Gua waktu di Salak, gua Winda sama Lasri, gua main ritual pemanggilan kembaran." "Hah? Maksud lu apa?" "Iya, gua bertiga waktu di Gunung Salak ritual pemanggilan kembaran." "Kembaran siapa? Lu kan nggak kembar," kata gue kayak gitu. "Gue mau nyoba," katanya. "Terus apa yang terjadi?" kata gue. Enggak kejadian apa-apa. Waktu di Salak nggak kejadian apa-apa. Tapi Kang pas gue balik, Kang." "Kenapa?" Nah jadi mereka ke Salak tuh. Mereka bertiga ke Salak. Pas di Salak mereka melakukan ritual pemanggilan kembaran. Dia nggak cerita ke gue berapa malam di sana, tapi katanya pas Andi balik, contoh misalkan Andi itu balik hari Minggu, pas dia balik kan dia masih perlengkapan masih lengkap kan, perlengkapan waktu ngecamp gitu kan. Terus nyokapnya tanya, "Mau kemana lagi? Baru aja pulang." "Hah? Maksudnya gimana kan?" Udah kan di situ dia nggak ngerti kan awalnya. Terus kesininya kejadian itu terulang lagi. Setiap dia pulang dari mana, nyokapnya itu main terus. Kayak gimana kan? Dia awalnya bingung tuh. Nah kesininya ternyata setiap Andi pulang dari mana gitu ngecamp, suka ada yang ngeduluin dia. Karena ritual kembaran itu. Waktu pas ritual di Salak nggak terjadi apa-apa. Tapi pemanggilan kembaran itu, kembarnya langsung ke rumah dia. Ngeduluin. Setiap dia main kemana, pulangnya pasti diduluin sama kembaran dia itu yang dia lakukan di Gunung Salak. Itu Andi. Tapi si Andi pernah lihat secara langsung? Pernah. Kemarin kan dia penasaran kan? Penasaran dalam artian, kenapa sih setiap gua pulang nyokap suka bilang, "Mau kemana lagi? Baru aja pulang." Kan gua ini baru balik ke rumah nih. Bingung lah dia. Iya, itu sering. Nah ini kan kenapa ya gitu kan. Nah suatu hari Andi katanya dia mau ke pantai mana gitu kan. Terus nggak jadi, dia udah siap-siap, udah sampai depan rumah, dia nggak jadi, balik lagi mungkin. Nah itu pas dia kan ada di rumah, ada yang ngetuk-ketuk pintu, yang bukan nyokapnya kan. Lu tahu apa yang terjadi? Nyokapnya buka pintu, ada orang yang keluar keluar dari rumah gitu kan, mau jalan keluar, itu lengkap rambut, baju, tas sampai bawah sampai sepatu. Dia yakin itu kayak gua, kayak mau berangkat. Padahal Andi nggak jadi kan, nggak jadi ke pantainya, nggak jadi.
Dia ada di kamar. Nah di situ kan, nah dia bilang ke temennya tuh, ke Winda. Dia cerita ke gua, terus cerita ke Winda. Nah Winda cerita lagi, oh lu kayak gitu. Kalau gua setelah balik dari Salak, setiap mau maghrib, kata nyokap gua, nyokapnya Winda cerita, karena dia Winda kan kerja juga kan, jadi setiap mau maghrib ada yang datang ke rumah Winda, anak kecil, cewek anak kecil, ngetuk pintu rumah, bilangnya apa nih? Teh Windanya ada. Anak kecil itu kayak gitu. Oh emang ini siapa? Kata nyokapnya Winda kan kayak gitu kan. Ini siapa? Ini temennya Teh Winda dari Gunung Salak. Hah? Katanya Gunung Salak. Ah mungkin anak kecil iseng gitu. Tapi nyokapnya Winda kan, tetangga ini siapa? Tetangga kan, pada anak-anak tetangga kan dia kenal, tapi ini nggak tahu gitu kan. Ya udah kan. Terus oh kalau nggak ada mah ya udah mau pulang aja. Itu anak kecil katanya pulang. Nah nyokapnya Winda kan cerita ke Winda, tadi ada yang nyariin. Siapa mah? Katanya dari Gunung Salak katanya. Siapa sih katanya. Dan kejadian itu berkali-kali sampai nyokapnya itu udah nyari tahu itu siapa sih, anak kecil itu siapa. Nah nyokapnya yang pertama sebenarnya datang ke guru gua, ke guru lah salah satu ini, katanya kenapa ya tiap mau maghrib itu ada anak kecil. Nah di situ Winda cerita ke nyokapnya, ke gua juga dia cerita, iya waktu di Salak gua melakukan ritual pemanggilan kembaran. Nah yang datang bukan kembaran kan tuh, anak kecil kan. Winda kan udah gede, tapi yang datang ke rumahnya anak kecil. Andi didatangin sama orang yang nyerupain dia ke rumahnya. Winda ada anak kecil yang setiap mau maghrib datang ke rumahnya. Lalu gimana soal Astri? Kan ada 3 orang kan? Ini dia nih. Gue mulai terlibat di sini nih. Itu kejadiannya ke Gunung Salak, pemanggilan arwah itu, pemanggilan kembaran. Itu 2014 kan, waktu gue masih kerja di pabrik. Nah gue terlibat sama Lastri ini kapan? 2018. Bayangin ritualnya 4 tahun ya? 2014. Kata gue yang tadi di awal gue bilang, lu jangan memulai sesuatu yang lu gak bisa akhiri gitu. Dalam artian, lu yang mulai, mereka yang mengakhir tuh mungkin keputusan mereka. Gue bilang waktu itu kan cerita gue kali ini mungkin ada kaitannya dengan Salak. Nah emang gue ke Salak lagi 10 tahun berarti udah kejadian. Gue pernah cerita di sini tuh masalah Ririn 2008 kan gue ke Salak. Nah 2018 gue ke Salak lagi, mau ngapain? Nah ini nih Lastri ini. Cerita dari awal kan mereka ngecamp di Salak itu mau dalam artian terakhiran, karena mereka itu mau berkeluarga. Dari 4 ini cuman gue nih yang belum married, mereka udah married, yang bertiga itu udah bener perpisahan. Bener, kalau gitu, kalau tahu mereka sekarang udah pada nikah harusnya gue ikut ya. Mungkin sekarang gue udah nikah juga, karena gue gak ikut jadi belum nikah, mereka udah pada nikah. Nah Lastri ini, waktu itu suaminya Lastri datang ke Andi, curhat. Nah kata Andi, sekarang Lastri itu beda. Dia apa ya, kayak sering ngomong sendiri, kadang-kadang diajak ngobrol nggak nyambung, diem, pokoknya beda dari biasanya. Setelah itu suaminya Lastri datang lagi ke Andi. Selang berapa bulan. Waktu itu pernah cerita soal ya perubahan Lastri lah. Datang lagi suaminya Lastri itu ke Andi cerita apa? Lastri hilang. Bukan kabur, 3 bulan gak ada di rumah. 3 bulan lebih. Padahal dia baru punya anak. Anaknya ditinggalin, dia pergi kemana? Gak tahu, 3 bulan. Nyari itu. Suaminya nyali Lastri itu keluarganya ada di satu daerah di Banten.
Nah, kan nggak ada nih Lastri itu. Andi tuh suaminya Lastri itu kan datang ke Andi, siapa tahu Andi tahu Lastri kemana sebagai temannya kan. Terus datang ke Winda, siapa tahu Lastri itu ada di mana gitu, mungkin Andi sama Winda tahu. Tapi mereka juga nggak tahu. Dan 3 bulan apa udah lapor polisi, katanya gitu kan. Emang hilangnya di mana? Nah, suaminya Lastri bilang kayak gini. Jadi gue sebelum hilang dari perubahan-perubahan itu, Lastri tuh bilang kayak, kita jangan sekamar. Biasanya sama anak aja. Jangan pernah lihat. Kayak gitu kan. Yang namanya suami kan ya pengen ngumpul sama istri, sama anak serumah, tapi kok gak sekamar apa gimana gitu kan. Nah, pada suatu malam katanya, suaminya penasaran kan. Jadi pertamanya anaknya nangis nih, si bayi ini nangis. Lama kan. Apa suaminya kan khawatir ya, namanya anak kecil, bayi nangis gitu kan. Kenapa? Apa tidur gitu kan. Ini kan yang namanya suami, yang namanya bapak dengar bayi nangis pengen gimana gitu kan. Pas dibuka kamarnya, Lastri udah gak ada. Sedangkan suaminya tahu Lastri itu masuk kamar itu belum lama. Dan gua gak tahu lama atau enggaknya. Yang jelas suaminya tahu Lastri masuk ke kamar itu, dan suaminya juga yakin kalau Lastri itu nggak keluar kamar. Tapi pas suaminya buka pintu, anaknya nangis. Lastrinya nggak ada. Mungkin misalkan suaminya, apa gua ketiduran tadi. Dicek ke rumah, nggak ada. Lastri itu nggak ada. Makanya kan dia itu bilang nanyain ke Andi, nanyain ke Winda di mana gitu kan. Lastri ditanya kan, kenapa nggak lapor polisi gitu kan. Ya gimana ya, gue malu kenapa gitu kan, siapa tahu kan bisa dibantu. Ya mungkin kalau misalkan istri gue nih, misalkan si Lastri izin ke gue mau ke pasar atau main ke rumah temennya atau mau kemana keluar rumah terus nggak pulang, mungkin gue bisa laporan ke polisi katanya. Tapi ini gue gimana misalkan ditanya sama polisi, emang hilangnya di mana? Di kamar. Gue gimana katanya. Jadi ada mungkin dia tuh pengen minta bantuan tapi gak tahu caranya, karena malu, takut diketahui apa gimana. Kok hilang di kamar sih? Kayak gitu kan. Nah udah kan, di situ suaminya Lastri datang ke rumah orang tuanya Lastri di Banten. Setelah datang ke sana, orang tuanya pun bilang, nggak ada di sini. Oh, kalian berantem ya apa gimana gitu kan. Enggak berantem, tapi tahu-tahu hilang aja di rumah. Tapi suaminya nggak cerita kalau hilangnya itu di kamar kan. Pokoknya nggak pulang aja, kali aja ke rumah orang tuanya yang di Banten itu. Nggak ada, ya udah di situ kan pulang lagi kan. Nah di situ kan, gimana ya caranya, pokoknya dicariin nggak ada, kayak gimana di rumah orang tuanya nggak ada. Terus si bayi itu kan dititipin di orang tua suaminya Lastri kan, si bayi itu. Nah di situ mulailah ikhtiar gitu kan. Kang gimana ya? Ya udah kita ikhtiar aja, datang ke sini, datang ke situ. Dalam artian tolong diliatin, siapa tahu bisa dicari di mana Lastri itu gitu kan. Prosesnya panjang. Lalu kemudian dari beberapa orang yang kita datangi, ada satu orang yang ngabarin bahwa Lastri itu ada di tempat yang tinggi, di bawah pohon yang tinggi, di tempat yang tinggi pokoknya. Nah di mana kan? Itu apaan tuh, apa yang namanya kayak gitu kan? Ya udah kan ikhtiar, masih tetap ikhtiar. Lalu nanti waktunya ada waktu yang tepat untuk kamu tahu tempatnya, kita jemput. Nah malam-malam tuh dadakan gitu, udah kayak tahu aja dadakan. Gue ditelepon sama Andi. Kang temenin gua. Ini waktunya. Waktunya apa sih lu? Kata gue. Ternyata Gunung Salak. Wah ini ada kaitannya, mungkin ada kaitannya nih. Wah ini kesalahan bertiga waktu dulu nih. Kesalahan. Oh iya lu, apa ada kaitannya, kenapa harus di Salak kan?
Ya udah sekarang malam ini kita jemput karena ini waktunya, waktu yang pas gitu katanya, ada waktunya gitu. Nah malam itu gue berangkat jam 8 jam 9-an lah. Yang kesana itu gue, Andi, suaminya Lasri, sama orang pintar itu. Ke Gunung Salak. Enggak di puncaknya, enggak di, ya masih ya kaki gunung kali gitu ya. Perjalanan jauh banget sampai di suatu tempat gue lihat, gue jadi keinget yang dulu gitu kan di Gunung Salak. Gue lihat yang putih, yang kemarin kan terbang tuh. Nah yang ini mah diem aja, mata gue kan minus, mata gue tuh minus. Pas itu apaan kata gue. Nah bener itu ada di tempat tinggi di bawah pohon yang tinggi. Lasri ada di situ. Oke, setelah perjalanan jauh di malam itu, dari jauh juga kelihatan lah gitu kan. Ternyata bener tuh apa yang dibilang, ada di tempat yang tinggi di bawah pohon yang tinggi, bener. Pasti ada di situ. Apa wajahnya itu kayak orang yang linglung, kayak gimana sih? Megang-megang rambut, tepuk-tepuk tangan, nggak apa ya, kayak orang kena gangguan kayak gitulah. Ketawa-ketawa kayak gitu, kadang nangis, kadang cekikikan. Nah yang namanya suami udah 3 bulan kan, 3 bulan gak ketemu, ya langsung dipeluk aja gitu kan, langsung dipeluk. Nangis lah suaminya Lasri ini. Terus pas mau, ayo pulang. Nah orang yang bisa itu bilang kayak gini ke suaminya, jangan dulu katanya. Tunggu sebentar. Nah sesuatu berbisik ke gue, belum balik lagi. Dalam artian, itu raganya aja. Belum pulang sepenuhnya. Jadi pas di situ kan, yang namanya suami kan pengen, ya ketemu istrinya udah 3 bulan lebih gak ketemu gitu, pengen bawa pulang aja kan, tapi di situ tunggu dulu. Gue nunggu di situ hampir setengah jaman lah. Setengah jam, itu kan awalnya nih Lasri itu jongkok terus megang-megang rambut yang tadi gue bilang tuh kan, pegang-pegang rambut, ketawa. Nah pas ditunggu setengah jam lebih mungkin, Lasri kan jongkok nih, angin kayak muterin Lasri sekelebat, tapi angin itu jelas banget, itu kan gelap tapi kayak ada daun kayak gitu terbang tuh ngelilingin Lasri, langsung hilang kayak angin puting beliung tapi kecil muterin Lasri doang, langsung hilang. Nah di situ udah bawa pulang. Lasri itu kan misalkan kayak gini nih, pas ada angin tuh kayak gini, kayak orang tidur gitu ya, jongkok tapi gini. Pas ada angin itu udah hilang kayak gitu. Nah di situ kan langsung dibawa pulang kan, dia digendong, udah diangkat juga lemes banget gitu kan, lemes udah kayaknya gak bisa jalan, ya udah digendong sama suaminya kan. Nah gue mah di belakang gitu kan, center, kata gue, buset deh 10 tahun gue baru kesini malam-malam lagi nih, kata gue, jadi nostalgia gitu kan. Udah tuh dibawa pulang ke rumahnya. Nah di situ kan tetap aja ada perubahan, nggak nyambung gitu kan, nanya apa ngejawabnya apa, masih ngomong sendiri kayak gitu. Nah udah kan di situ kata gue pikir udah pulang kan, nggak ada masalah lagi, udah tuh. Nah terus 1 bulan atau 1 bulan atau 2 bulan gue Andi telepon lagi ke gue, Lasri hilang lagi katanya. Hilang kemana? Nah gue pikir wah apa kesalak lagi kan, ya udah di tempat yang waktu itu kan. Gue tanya ke Andi kan, lu di situ ngecamnya di situ? Iya gue ngecamnya. Jadi ternyata Lasri itu diemnya di tempat waktu itu mereka ngecamp sebenarnya, tapi kan Andi nggak tahu kan ternyata bahwa Lasri itu ternyata waktu hilang ada di tempat yang mereka ngecamp itu, yang ritual pemanggilan kembaran kayak gitu kan. Suaminya bilang ke Andi bilang ke gua,
Nah gue menyangkanya ya udah mungkin apa kesalah lagi ya, kita kesana lagi ya. Nah kita kan sebelum kesalah kan ke orang yang bisa dulu kan. Ternyata ini bukan kesalah lagi, ini tanyain langsung ke orang tuanya. Dia sebenarnya orang tuanya tahu apa yang terjadi sama anaknya, sama Lastri ini. Apalagi Lastri mungkin di rumah orang tuanya gitu kan. Nah gua, Andi sama suaminya datang ke rumah orang tuanya di Banten itu kan. Lu tahu di sana emang nggak ada Lastri, nggak ada. Tapi orang yang bisa itu kan bilangnya orang tuanya Lastri tahu kok apa yang terjadi sebenarnya katanya. Suaminya Lastri itu kan mungkin nggak enak ngomongnya apa ya, gua kan ya waktu hilang gitu kan. Kita nemuin di Gunung Salak karena waktu itu gue ceritain tuh ke orang tuanya, Andi diem aja, suaminya diem aja, mungkin sama mertua gak enak apa gimana ya, gue di situ yang ngomong. Nah di situ sekarang Lastri hilang lagi, terus kita datang ke orang yang bisa, katanya orang yang bisa itu bilang kayak gini, orang tuanya Lastri berarti bapak sama ibu tahu kenapa hal ini terjadi, kenapa Lastri bisa hilang kayak gini. Gue pikir kan awalnya ini kan pemanggilan kembaran itu kan, akibat kayak itu. Dan di situ ternyata orang tuanya Lastri bilang, ibunya nangis. Ini mah kesalahan kayak dulu katanya kan, kayak kesalahan yang dulu. Kenapa? Nah di situ cerita lah, katanya dulunya itu Lastri itu anak satu-satunya. Lastri itu anak satu-satunya. Katanya mereka nikah hampir 13 tahun lebih katanya dari nikah mereka belum dikaruniai anak katanya. Nah di situ ibu sama bapaknya Lastri ini datang kok ke salah satu orang, katanya pengen dibantu biar punya anak. Nah katanya kalau mau punya anak gini dengan cara yang mungkin ya ini kan apa ya, kurang baik lah kayak gitu. Caranya apa? Katanya meminta ke selain Tuhan. Apa? Ngasih persembahan untuk penguasa Laut Selatan. Tiga bulan kan Lastri hilang tuh. Suaminya cerita ke gue, tiap malam gue denger suara ombak. Ya kan rumah gue, rumahnya Lastri itu jauh dari pantai, 3 jam perjalanan lah. Kayak di halaman kayak gitu, berhenti depan rumah. Apaan tuh? Ya kita kan pada penakut semua kan. Kita mau berangkat tapi ada suara itu.